Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferus Raspati dari kelas IPA 4. Hari ini saya akan mempraktekkan debat. Mosi debat ini adalah rencana pelaksanaan sekolah tatap muka di tengah masa pandemi COVID-19. Saya sangat tidak setuju tentang rencana pelaksanaan sekolah tatap muka di tengah masa pandemi COVID-19 ini, apalagi di Kota Depok. Karena bisa dilihat di Kota Depok ini pada hari Senin 8 Maret 2021 pukul 10.03 itu terkonfirmasi 37.582 orang terkonfirmasi, lalu 3.273 pasien yang aktif atau yang masih dirawat atau yang terkena COVID-19, lalu 33.552 orang yang sudah sembuh dan 757 orang yang meninggal. Mungkin angka sembuhnya ini termasuk banyak ya dibandingkan dengan kasus meninggalnya. Namun perlu kita ingat 757 ini adalah orang yang meninggal. Tentu itu sangat banyak 757 orang tersebut. Dan di Indonesia tersendiri bisa dilihat, saya mengambilnya dari covid.go.id, yaitu salah satu website resminya ini COVID. Di Indonesia sendiri terkonfirmasi positif itu ada 1.379.662 orang. Sedangkan yang sembuh 1.194.656 orang dan yang meninggal 37.266. Dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa masih tingginya penularan COVID atau masih tingginya orang yang terkena COVID di Indonesia dan maupun di Kota Depok. Nah, di Kota Depok sendiri membatalkan proses tatap muka yang dilaksanakan untuk semester genap di tahun 2021. Hal ini tercantum dalam surat edaran Wali Kota Depok nomor 420/621 Dinkes yang diterbitkan pada Selasa 29 Desember 2020. Dan DKI Jakarta juga mengikuti langkah Kota Depok, yaitu dengan membatalkan juga proses tatap muka yang akan dilaksanakan pada semester genap tahun 2021. Hal ini juga mengacu pada tingginya penyebaran COVID-19 di Kota Jakarta, dan Kota Jakarta ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki penularan terbanyak di Indonesia atau yang terkonfirmasi terbanyak di Indonesia. Dan DKI Jakarta ini sendiri sangat dekat atau bersebelahan dengan Kota Depok. Hal ini yang membuat mobilitas penularan COVID-19 ini sangat mudah, karena beberapa orang yang bekerja di DKI Jakarta memiliki rumah di Depok atau memiliki rumah di kota-kota lain, sehingga penularannya bisa gampang terjadi karena pulang perginya orang yang sedang bekerja. Karena itu lingkungan kerja ini merupakan salah satu juga yang lumayan banyak orang yang terkena COVID-19 di lingkungan kerja tersebut. Lalu P2G atau Perhimpunan Pendidikan dan Guru itu meminta pemerintah agar tak tergesa-gesa untuk melakukan sekolah tatap muka. P2G menyarankan untuk pemerintah melakukan pembelajaran secara daring terlebih dahulu, karena mengingat tingginya penyebaran COVID-19 di Indonesia dan juga masih belum tersalurkannya vaksin di lingkungan sekolah. Oleh karena itu P2G menyarankan jika ada pembelajaran atau materi yang tidak bisa dilakukan secara daring, atau misalnya praktek yang susah dilakukan secara daring, maka dibolehkannya datang ke sekolah, namun dengan protokol kesehatan yang tinggi atau protokol kesehatan yang ketat. Contohnya memakai masker,
menjaga jarak, dan juga mencuci tangan sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Dan juga mengurangi kapasitas di dalam suatu ruangan. Misalnya di ruangan tersebut harusnya bisa ditampung 40 siswa. Namun karena pandemi COVID-19 ini hanya 20 siswa atau 15 siswa saja yang diperbolehkan masuk dalam satu kelas tersebut. Lalu P2G meminta ini karena berdasarkan banyaknya sekolah yang memulai uji coba lalu menutup kembali sekolahnya, atau menutup kembali sekolahnya setelah ditemukannya banyak siswa dan guru yang terkonfirmasi terinfeksi virus COVID-19 setelah pembelajaran berlangsung. Contohnya ada 179 siswa SMK negeri di Jawa Tengah yang terpapar COVID-19 usai uji coba belajar tatap muka. Jadi setelah mereka membuka uji coba, lalu pada tanggal 4 Desember 2020, atau ini sudah lama mereka terpapar COVID-19. Hal ini yang membuat uji coba dibatalkan. Lalu untuk kasus-kasus yang baru ada di Pontianak pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 atau seminggu yang lalu, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunda kembali belajar tatap muka di sekolah karena belasan guru dan siswa di Pontianak positif terjangkit COVID-19. Totalnya ada 17 guru dan 3 siswa tingkat SMA yang berdasarkan hasil pemeriksaan swab PCR terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini juga yang membuat saya tidak setuju dengan perencanaan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di Kota Depok khususnya. Karena masih tingginya penularan COVID di Kota Depok atau penularan COVID di Indonesia, dan juga banyak sekali kasus seperti tadi, contohnya di Pontianak, yang setelah dilakukan uji coba atau dibuka lalu ditutup kembali karena beberapa siswa dan gurunya terpapar COVID-19. Yang saya takutkan dari penyebaran COVID-19 ini bukan ke siswanya yang terkena COVID-19, tapi siswa tersebut yang menyebarkannya lagi ke lingkungan keluarga atau lingkungan di rumah. Karena yang paling rentan terkena COVID-19 ini tentunya adalah orang tua, kakek, dan juga nenek-nenek, karena mereka ini yang paling rentan terkena COVID-19. Jika mereka terkena virus COVID-19 ini, kemungkinan meninggalnya itu lumayan besar dibandingkan dengan para siswa dan siswi yang terkena COVID-19. Jika siswa dan siswi yang terkena, maka kemungkinan besarnya itu hanya gejala ringan atau bisa jadi OTG, atau untuk sebagian yang antibodinya lemah, maka akan memiliki gejala yang lumayan berat. Tapi sangat sedikit kemungkinan jika mereka meninggal. Atau jika dibandingkan dengan orang tua, maka lebih rentan orang tua yang terkena penyakit 19 yang berakibatkan meninggal atau wafat. Oleh karena itu, saya sangat tidak setuju apabila dilakukannya pembukaan atau pelaksanaannya pembelajaran secara tatap muka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.